Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Alechem Bishem Hamashiach. Kristus ada di tengah-tengah kita. Seperti biasanya sebelum kita menunaikan tugas kita masing-masing, di kantor atau di mana saja itu, hati kita, pemikiran kita selalu diisi dengan firman Tuhan dan ajaran gerejanya, agar supaya kita mempunyai cakrawala pandang yang luas, iman tak tergoyahkan, dan menjadi orang Kristen yang siap sedia menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang tidak sepaham dengan kita. Dengan jawaban yang lugas, jelas, dan akurat serta dipenuhi kasih, mereka akan bisa mengerti bahwa iman Kristen ini adalah didasarkan atas wahyu dari atas, yaitu dari Allah itu sendiri. Kemarin kita telah membahas tentang pengakuan iman Nikia. Maka pada saatnya sekarang kita akan melanjutkan tentang apakah Allah itu. Pengakuan iman Nikia Konstantinopel, yang adalah pengakuan iman gereja semesta ini, dilandasi dan dimulai dengan pengakuan yang amat sangat penting, yaitu percaya kepada Allah. Yang berarti iman Kristen Ortodok memulai segala sesuatunya dengan Allah. Dialah yang menjadi asal mula dari segala sesuatu. Allah yang bagaimana yang dipercayai oleh iman Kristen Ortodok ini? Yang dipercayai tak lain dan tak bukan adalah satu Allah. Itulah landasan iman Kristen yang lurus dan benar. Allah itu hanya satu saja, dan bukan dua atau lebih. Dan Allah yang satu ini adalah Allah yang hidup, yang menyapa manusia sebagai anak-anaknya secara rohani, sehingga dia disebut Bapa. Meskipun Allah itu tak berjenis kelamin, bukan laki-laki, bukan perempuan, dan bukan banci. Dengan demikian iman Kristen Ortodok tidak mempercayai suatu ide tentang yang ilahi yang bersifat abstrak dan jauh dari manusia. Namun Allah yang hidup, yang berkenan untuk berhubungan dalam kasih dengan manusia sebagai Bapa. Menurut iman Kristen Ortodok, pangkal awal dari keyakinan yang benar tentang Allah harus dimulai dengan dasar tentang keesaan Allah. Junjungan agung kita, Yesus Kristus, mengajarkan demikian. Di dalam Markus 12 ayat 29 dikatakan demikian. Hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi pengakuan akan tauhid menurut Sang Kristus adalah merupakan hukum yang terutama, yaitu awal dari segala-galanya. Dan itulah pondasi dari segala dogma dan akidah iman Kristen Ortodok lainnya. Itulah sebabnya syahadat atau pengakuan iman gereja dimulai dengan kata-kata "Aku percaya pada satu Allah". Dengan demikian, iman akan tauhid atau keesaan Allah adalah suatu keharusan yang tak dapat ditawar lagi dalam iman Kristen Ortodok atau Rasuliah, di dalam menghayati kebenaran tentang keberadaan ilahi. Ini adalah kebenaran mutlak yang harus diyakini sepenuhnya. Keharusan akan keesaan Allah ini memiliki dua landasan,
yaitu landasan kitabi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Alkitab yang akan kita bahas di bawah ini. Juga landasan pertimbangan akal. Kitab suci dan pengakuan iman gereja menegaskan bahwa Allah itu memang satu. Dan pertimbangan akal menyuguhkan bahwa ia memang harus satu. Pertimbangan akal yang mengharuskan keesaan Allah itu adalah demikian. Alam semesta yang ada ini bergerak sesuai dengan hukum alam yang ada. Satu sama lainnya tak ada yang saling berbenturan. Ini berarti bahwa memang ada suatu akal budi agung yang mengatur jalan dan gerak yang ada dalam alam semesta ini. Adanya gerak yang harmonis itu menunjukkan adanya hanya satu kehendak dan demikian adanya hanya satu akal budi agung. Yang demikian yang mengatur segala yang ada dalam alam ini. Sebab jika ada lebih dari satu kehendak, tak mungkin ada harmoni dalam alam ini. Masing-masing kehendak itu pasti mempunyai caranya sendiri-sendiri di dalam mengatur alam ini. Adanya banyak kehendak pasti ada banyak akal budi. Dan adanya banyak akal budi pasti adanya banyak Allah. Namun faktanya kehendak yang banyak yang demikian itu tak kita jumpai dalam fenomena keharmonisan alam ini. Dengan demikian, itu mengharuskan hanya ada satu kehendak, satu akal budi agung, berarti satu Allah. Meskipun agama yang menyembah banyak dewa pun pada analisa terakhir harus mengakui bahwa yang sebenarnya hanya ada satu Allah saja. Karena banyaknya dewa tak akan memuaskan manusia akan rasa manunggal pada yang esa dan yang mutlak. Sebab jika ada banyak dewa, berarti tidak ada yang mutlak. Itulah sebabnya pengalaman batin manusia menghendaki adanya yang mutlak dan absolut, di mana hal itu menuntut adanya Allah yang hanya satu saja. Sifat-sifat Allah dalam bahasa keagamaan yang lazim di Indonesia selalu menggunakan istilah maha, yang artinya paling dan tak ada duanya. Maka jika seorang pencipta itu serba maha, maha esa, maha kuasa, maha melihat, maha mendengar, maha agung, maha kasih, dan lain-lain sebagainya, harusnya dia itu esa, tidak ada duanya. Sebab apa yang ada tandingannya itu sudah bukan serba maha lagi, namun sudah menjadi relatif dan nisbi. Dewa yang ini lebih kuasa dari dewa yang itu. Ilah yang ini kurang kasih dibanding dengan ilah yang itu, dan lain-lain sebagainya. Pula keteraturan dunia ini mengharuskan adanya Allah yang hanya satu saja. Sebab jika ada Allah lebih dari satu, dunia ini akan hancur berantakan. Sebab ilah yang satu akan menghendaki dunia diatur menurut caranya sendiri. Sedangkan ilah yang lain menghendaki cara yang lain, sehingga hancurlah tatanan alam ini. Maka haruslah Allah itu hanya satu dan tak boleh lebih dari satu. Allah adalah
maha tak terbatas. Jika ada lebih dari satu Allah, maka ilah yang satu akan dibatasi keberadaannya oleh ilah yang lain itu. Dan itu mustahil bagi sifatnya yang maha tak terbatas itu. Demikianlah maka segala alasan mengharuskan kita menegaskan dan meyakini bahwa yang sebenar-benarnya itu hanya ada satu Allah saja, yang tak ada sekutu baginya, sebagaimana yang diterangkan oleh ayat-ayat di bawah ini. Bukti-bukti tauhid. Bersama dengan agama sebelumnya, Yahudi dan agama sesudahnya, iman Kristen Ortodok adalah berkeyakinan dan berlandaskan tauhid atau keesaan Allah. Berdasarkan kebenaran yang paling mendasar dari pengakuan Kristiani tentang tauhid, ini adalah segenap ajaran Kristen yang berpangkal mengenai keyakinan akan tauhid ini. Alkitab tanpa ragu-ragu lagi menyuarakan suara serentak dengan lantang sebagaimana dikatakan dalam ayat-ayat berikut ini. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat kepada Yesus, tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Markus 12 ayat 29 sampai 32. Pernyataan Yesus yang tegas tentang keesaan Allah ini diambil dari syahadat Yahudi yang disebut Shema, untuk menunjukkan bahwa Yesus datang bukan untuk menggantikan atau menyingkirkan pengajaran Taurat atau Torah dan para nabi sebelumnya, namun untuk meneguhkan dan untuk menegaskan. Dengan demikian, pengakuan akan tauhid ini adalah merupakan ajaran pokok atau hukum yang terutama menurut Yesus Kristus, baik dalam Taurat dan kitab para nabi ataupun dalam ajaran Yesus Kristus itu sendiri. Seiring dengan ajaran Kristus mengenai tauhid ini, Alkitab secara keseluruhan memang memberitakan fakta keesaan Allah ini. Suatu misal dapat kita lihat di dalam Ulangan 6 ayat 4 yang berbunyi demikian. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Juga dikatakan di dalam Yesaya 45 ayat 5 sampai 6 demikian. Akulah Tuhan dan tidak ada lagi yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada lagi yang lain. Juga dikatakan di dalam Matius 4 ayat 10 demikian. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab pada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sedangkan di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus.
Roma 3:10 dikatakan artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Di dalam Korintus 1 ayat 8, 1 Korintus 8 ayat 4 dikatakan demikian. Kita tahu tidak ada berhala dalam dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Di dalam Korintus 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Galatia 3 ayat 20 dikatakan, seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Efesus 4 ayat 6. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. 1 Timotius 2 ayat 5. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Yakobus 2 ayat 19. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selamanya. Amin. Yudas 25. Ayat-ayat Alkitab baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru yang kita kutip di atas menjelaskan secara lugas tanpa keraguan bahwa iman Kristen itu adalah iman yang bersendikan tauhid atau keesaan Allah sebagai landasan imannya. Adalah suatu kekeliruan yang besar jika ada orang yang menganggap bahwa tauhid itu dalam agama Kristen telah berubah menjadi musyrik, mensekutukan Allah atau berilah lebih dari satu. Pengakuan akan keesaan Allah adalah landasan yang pokok dan haruslah merupakan hakikat yang terdalam dari setiap agama dan pengakuan manusia akan Sang Pencipta. B. Tauhid. B. Tuntunan tauhid. Pengakuan akan keesaan Allah meskipun merupakan landasan fundamental bagi agama dan iman yang benar, belum cukup pada dirinya sendiri. Sebelum kita mengerti secara benar tuntutan apa yang diminta dari pengakuan semacam ini. Sebab iblis pun mengakui akan tauhid, namun dia tak bersikap mentauhidkan Allah. Sehingga tauhidnya iblis itu tak membawa dia ke dalam pengampunan ilahi. Sebagaimana yang dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Yakobus 2 ayat 19. Yang hendak ditegaskan oleh ayat ini adalah bahwa memang pengakuan akan tauhid itu baik pada dirinya sendiri. Namun setan-setan pun percaya akan kebenaran fundamental ini dan mereka takut. Tetapi kepercayaan mereka akan tauhid ini tidak membawa setan-setan itu kepada pengampunan ilahi dan keselamatan kekal. Berarti ada pengakuan yang salah, yang tidak tepat akan tauhid ini. Jadi ada tuntutan konkret agar tauhid itu bersifat murni dan tak terkotori oleh yang musyrik atau mensekutukan Allah atau politisme. Mengaku percaya bahwa Allah itu esa
belumlah cukup sebelum kita berniat untuk mengesahkan atau mentauhidkan Allah dalam sikap hidup kita. Bagaimana tuntutan mentauhidkan atau mengesahkan Allah harus kita mengerti. Dijelaskan oleh Alkitab secara sangat tuntas dan gamblang. Tauhid keilahian atau tauhid ilahiyah. Tauhid keilahian ini adalah pengakuan tentang keesaan Allah yang menyangkut zat dan hakikat Allah, sifat-sifat Allah, nama Allah, dan keberadaan Allah. Ini menyangkut cara pikir dan cara pandang kita tentang Allah. Alkitab menegaskan dalam Injil Markus demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Markus 12 ayat 29 sampai 32. Karena Allah itu esa, maka kasih kita kepada Allah itu haruslah utuh dan bulat serta satu atau segenap. Dalam kaitannya dengan cara pikir dan cara pandang kita tentang keesaan Allah ini, maka segenap akal budi kita, bukan hanya sebagian saja dari akal budi itu, haruslah semata-mata diarahkan kepada Allah yang satu itu. Berarti akal budi itu harus mengerti makna daripada yang bertumpu pada tauhid, sehingga tak ada tempat bagi yang bukan Allah dan bagi kemusyrikan. Agar akal budi itu bertumpu pada tauhid, maka akal budi harus menganalisa bagaimana kemurnian tauhid itu harus dimengerti. Dan Alkitab memberikan kepada kita ajaran yang jelas mengenai tauhid keilahian ini. Dikatakan di dalam Yesaya 45 ayat 5 sampai 6 demikian. Akulah Tuhan dan tidak ada lagi yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada lagi yang lain. Di dalam Yesaya 45 ayat 21 katakan demikian. Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Ayat ini dengan tegas mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu tunggal tanpa ada sekutu dalam keberadaannya. Dialah satu-satunya Allah yang tiada tandingan baginya, dan hakikatnya tak tertandingi, serta hanya Dia saja yang memiliki zat hakikat keilahian yang semacam itu. Tiada sekutu dalam zat hakikat maupun wujudnya. Dialah satu-satunya yang memiliki keberadaan zat hakikat semacam itu. Karena Allah itu satu, maka satu pula zat hakikat Allah itu. Tidak ada yang disebut ilah atau Allah sekalipun selain Dia yang satu dan esa itu. Karena Dia itu esa dalam keberadaannya, maka esa pula dalam segala sifat-sifatnya, sehingga tak ada satupun yang dapat dibandingkan dengannya. Siapakah kamu hendak menyamakan aku
hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama. Yesaya 46 ayat 5. Allah tak ada persamaan dalam sifat-sifatnya. Allah itu unik dan terpisah dari makhluknya. Jika dia mempunyai sifat sama dengan lainnya, berarti dia bukan unik dan bukan esa lagi. Itulah sebabnya bagi Allah semua ilah yang disembah manusia itu tak mempunyai sifat ilahi sekalipun, namun malah hanya sekedar gambaran yang rusak tentang keilahian yang dibuat makhluk sendiri. Dibandingkan dengan semuanya itu, Allah itu tidak dapat diserupakan dengan apapun dalam segala sifat-sifatnya. Hal ini nyata sekali kalau kita melihat di dalam Yesaya 45 ayat 6-8 yang demikian bunyinya. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada lagi yang lain, yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membuka diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Itulah sebabnya semua nama Allah yang menunjukkan karya dan sifat-sifatnya selalu diberi tambahan kata maha, atau all, atau most, atau omni dalam ekspresi liturgi dan teologi gereja yang berbahasa Inggris misalnya. Maha kuasa, almighty, maha melihat, omniscient, all seeing, maha besar, most great, maha hadir, omnipresent, maha suci, all holy, most holy, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa hanya Allah saja dan tidak ada yang lain yang memiliki sifat yang menunjukkan karyanya sebagai nama yang dimilikinya sendiri. Serta tak ada yang lain yang berhak diberi gelar semacam itu. Nama-nama dan sifat-sifat yang paling unggul dan paling indah ini hanya dimiliki oleh Allah saja, karena hanya Dia yang memiliki kuasa dan kemampuan serta sifat-sifat yang disebut dalam nama-nama tadi. Memberi sifat yang bukan Allah dengan sifat-sifat Allah adalah suatu hujatan terhadap kesucian dan keesaan Allah ini. Dan pensifatan semacam itu adalah dusta. Sebab apa yang bukan Allah tak mungkin memiliki sifat dan kuasa yang dimiliki oleh Allah. Yang sifat dan kuasa tadi dinyatakan dalam gelar nama Allah tadi. Itulah sebabnya nama Allah itu haruslah hanya milik Allah sendiri. Namun itu haruslah esa sebagai hak dari Allah yang esa tadi. Itulah nama yang unik bagi Allah. Makhluk tak berhak ikut ambil bagian dalam nama Allah yang esa ini secara hakiki. Demikian paparan yang dapat kita berikan pada hari ini. Kiranya ini dapat memberikan wawasan kita tentang Allah.